memang dokumen itu tidak dibuat secara notaris, sehingga bagaimana kita meyakinkan bahwa dokumen yang kita buat ini memang valid, mengikat di antara kita juga, gitu ya Mas, dan bahkan ke pihak ketiga. Oke. Sehingga salah satu bentuk dokumen seperti ini menjadi butuh untuk disahkan oleh seorang notaris. Dokumen apa saja sih yang penting untuk dilegalisasi? Silakan. Oke, thank you Mas Marbun. Jadi dokumen apa saja yang penting itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan kita sendiri. Bisa baik. datang dari situ, gitu ya Mas ya. Contohnya, saya memang menginginkan bahwa dokumen yang saya buat saat ini diakui keabsahannya oleh pihak ketiga lainnya. Jadi katakanlah saya membuat satu kesepakatan dengan Mas Riko, tapi tidak dihadiri oleh seorang notaris. Jadi artinya kesepakatan kita buat berdua. Ini dokumen yang dibuat antara dua pihak ya Mas ya. Kemudian yang tidak ada pihak notaris yang memang dokumen itu tidak dibuat secara notaris, sehingga bagaimana kita meyakinkan bahwa dokumen yang kita buat ini memang valid, mengikat di antara kita juga, gitu ya Mas, dan bahkan ke pihak ketiga. Sehingga salah satu bentuk dokumen seperti ini menjadi butuh untuk disahkan oleh seorang notaris atau pejabat yang memang mempunyai kewenangan untuk itu. Nah bukan kebetulan lah ya, secara undang-undang memang notaris itu memiliki kewenangan, salah satunya untuk mengesahkan satu dokumen, sebuah dokumen yang memang apakah itu akan dipergunakan di antara dua pihak atau untuk lebih pihak, gitu ya Mas. Itu salah satunya. Jadi kalau bukan dokumen yang dibuat oleh dua pihak, Mas Riko, bisa juga satu dokumen yang dikeluarkan oleh perseorangan. Contohnya saya membuat suatu pernyataan, tapi itu kan saya tanda tangani sendiri, surat pernyataan gitu ya, saya tanda tangani sendiri. Sehingga saya membutuhkan pejabat yang berwenang untuk mengesahkan bahwa memang dokumen ini ditandatangani oleh seseorang yang bernama Asoya. Nah, disinilah fungsinya seorang notaris dalam pengesahan suatu dokumen. Jadi memang kalau kita lihat sifat dokumennya itu bisa banyak, Mas Riko. Boleh tuh, Mas Soya, apa saja sifatnya, mungkin 1-2 dulu bisa disampaikan. Contoh tadi suatu pernyataan dari satu badan hukum. Dia menyatakan bahwa susunan dari direksi dan dewan komisarisnya, contoh ya Mas Riko, adalah Tuan A, Tuan B, Tuan C. Kebetulan dokumen ini mau digunakan di negara lain, contoh mau di negara Eropa. Katakanlah mereka mau ada ekspor, import yang membutuhkan satu kondisi yang memang ada satu dokumen yang memang bisa menyatakan kebenaran atas kondisi si badan usaha ini sendiri. Artinya surat yang dikeluarkan oleh badan usaha tadi atau perseroan lah, kita mudahnya menyebut perseroan, yang akan digunakan di luar negeri tidak cukup kalau hanya dibuat statement oleh mereka sendiri, gitu Mas. Jadi harus disahkan oleh seorang notaris begitu ya? Kebutuhan disahkan itu berarti kan akan digunakan oleh pihak lain. Begitu. Kalau misalnya kita menyimpan dokumen ijazah sendiri gitu kan Mas, kan ini hanya pakai untuk kita. Mungkin kita bisa bandingkan gini Mas, ini perbedaan legalisasi dengan legalisir, Mas Riko, kata-katanya hampir mirip ya Mas. Legalisasi betul. Dengan legalisir. Tapi kalau legalisir itu sebenarnya mengesahkan keaslian. Legalisir ya. Legalisir. Jadi, ini mohon maaf sahabat Soya, kalau legalisir kita bicara kadang contoh legalisir ijazah. Di sekolah ya Bu. Jadi memang berbeda nih Mas Riko. Kalau legalisasi kita mengesahkan pihak yang menandatangani dokumen tersebut. Jadi kalau misalnya legalisir tadi contoh mudahnya adalah ijazah betul, sekolah S1, ya, ijazah sekolah. Kemudian kita meminta suatu stamp dari fakultas betul, menyatakan bahwa itu sesuai dengan ijazah asli yang mereka terbitkan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya certified true copy. Kadang-kadang memang orang bingung legalisir atau legalisasi yang mau dimintakan atas ini. Kalau legalisasi tadi Mas Riko membuat suatu pernyataan, atau kita di antara kita berdua membuat satu ikatan sewa menyewa tapi di bawah tangan, misalnya begitu Mas. Kemudian kita membutuhkan pihak yang berwenang untuk mengesahkan memang Tuan Riko yang menandatangani dokumen ini, sehingga dokumen itu bisa diakui sebagai dokumen yang
mungkin keabsahannya jadi diakui gitu Mas. Jadi diakui, Kalau enggak ya. siapa ya yang tanda tangan? Kita kan tidak bisa membuktikan bahwa tanda tangan itu, notaris itu tidak punya keahlian Mas untuk membuktikan bahwa tanda tangan itu benar tanda tangan seseorang gitu Mas.